Iya, jadi Brawijaya Group tuh kan sekarang mulai berkembang ya, jadi mulai mengembangkan rumah sakitnya dalam setiap tahun tuh tentunya kan menambah rumah sakit untuk memperluas layanan kesehatannya ke masyarakat. Jadi tujuan kita memberikan edukasi ke luar Jakarta adalah supaya lebih masyarakat lebih mengenal tentang update terkini layanan kesehatan yang sudah banyak berkembang ya, seperti tadi ada tindakan ortopedi ataupun nanti akan disampaikan juga dengan Dr. Yamin, itu tindakan minimal invasif. Jadi di dunia kedokteran kan sekarang sudah mulai berkembang ya, bahwa misalnya tindakan operasi itu waktu pemulihannya tidak lama-lama lagi dengan adanya teknologi dan juga kompetensi dokter kita tidak kalah dengan luar negeri. Jadi tindakan minimal invasif pun sudah bisa dilakukan. Jadi tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang majunya teknologi dan juga perkembangan di dunia kesehatan. Jadi kita bawa beberapa pakar, tidak hanya ortopedi yang kebetulan pasiennya sudah ada dari Solo ya beberapa, dan juga kita bawa Dr. Yamin, beliau itu senior konsultan dan juga dulu pernah menjabat sebagai kepala pusat layanan jantung RSCM dan juga menjadi dokter kepresidenan. Beliau ini juga banyak sekali didaulat mewakili Indonesia untuk menjadi pembicara di luar negeri. Jadi kita bersyukur ada Dr. Yamin bergabung di Brawijaya, dan kita akan share mengenai perkembangan juga di bidang jantung, karena beliau ini kompetensinya sudah bisa disetarakan dengan dokter di luar ya. Jadi beliau ini aset nasional kita, Dr. Yamin ini, jadi sangat senior di bidang kardiologi, sehingga kita ingin share ke masyarakat Solo sudah betapa majunya teknologi yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak kalah dengan di luar negeri. Ada rencana untuk buka di Solo juga yang ya, kemungkinan kalau kemungkinan ya, kita belum bisa menjanjikan karena ini kan semua yang menjalankan di tim business development ya. Memang kita akan berkembang yang sudah pasti itu di tahun depan kita buka masih di area Jakarta Timur, tepatnya di daerah Taman Mini. Layanan unggulan Brawijaya. Iya. Unggulan itu 4 ini ya. Layanan unggulannya sebenarnya banyak ya, tapi hari ini kita bawa 4 dokter yang pasti. Yang pertama yang bisa dibanggakan di tingkat nasional pastinya layanan jantung. Kita punya layanan jantung itu di Brawijaya Saharjo. Nama Center of Excellence-nya atau layanan unggulannya itu Brave Heart. Jadi Brave Heart itu artinya apa? Brave itu singkatan sebenarnya brain, vaskuler, dan heart. Jadi kita bisa menangani penyakit yang tidak hanya jantung tapi yang terkait dengan jantung, seperti brain otak kan, vaskuler itu bedah vaskuler, heart jantung. Nah untuk detailnya mungkin tadi sudah ini ya wawancara dengan Dr. Yamin. Brave Heart itu dari beliau juga istilahnya, ide-idenya dan juga beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Nanti mungkin bisa dilihat di presentasi Dr. Yamin apa saja. Yang pasti pelayanan di Indonesia khususnya di Brawijaya itu bisa disejajarkan dengan di luar, dan ada pasien-pasien yang sudah sampai berobat ke luar negeri pun akhirnya kembali ke Indonesia ditangani oleh tim dari Brevat yang dikepalai oleh Dr. Yamin. Kalau teknologi yang digunakan ini mengacu ke mana dok ini? Karena kan tadi dari yang kayak yang tadi tulang yang di Solo aja terus seperti itu, terus dibawa ke ditangani sama dokter Dodi tadi yang bisa. Ya, itu namanya minimal invasif MIS. Jadi teknologi minimal invasif itu teknologi yang menggunakan sayatan yang ringan. Sayatannya itu sedikit. Kalau misalnya dulu operasi usus buntu itu sayatannya kan gede, panjang, jahitannya banyak. Nah sekarang hanya mungkin ya 1 senti lah ya. Kira-kira saya kurang berapa senti. Sayatan itu minimal, dan alat-alat yang masuk itu pakai alat-alat minimal invasif. Jadi mungkin nanti bisa dilihat ya contoh Dr. Yamin memasukkan alat terus dikembangkan di dalam, alat itu ditarik set gitu loh keluar. Jadi canggih sekali. Jadi tidak perlu belek sebesar-besarnya, alat langsung masukkan dengan minimal. Jadi minimal invasif itu pasien bisa langsung cepat sembuh kan, dan lukanya tidak lama, tidak mengalami nyeri yang parah gitu ya. Jadi teknologinya ini
ini mempercepat penyembuhan, kemudian mengurangi lama perawatan, Iya. kan jadi resiko juga lebih kecil. Itu semua ada di, baik itu di bidang ortopedi, kemudian nanti ada dokter Ade itu di bidang bedah saraf. Kok dulu kepala harus dibongkar, sekarang tuh hanya kecil saja masuk alat disedot, misalnya tumor itu cuma disedot aja, hanya kecil. Jadi kalau dulu dibongkar misalnya belek yang lebar, sekarang hanya kecil. Jantung itu juga nanti detailnya saya tidak bisa menjelaskan, mungkin ke pakarnya langsung. Intinya itu tadi, mengurangi lama perawatan, mengurangi risiko karena luka sayatannya kecil, kemudian pasien bisa cepat pulang kan. Nah, itu namanya minimal invasif. Tadi ada representasi dokter mungkin nanti bisa diminta apa aja keuntungannya dengan minimal invasif. Minimal invasif itu tidak hanya di ortopedi, di bidang kedokteran obgyn ini juga bisa, ortopedi, kebidanan, kemudian jantung, kemudian bedah saraf, itu semua ada minimal invasifnya. Jadi menggunakan teknologi yang maju. Pakai invasif itu berarti biayanya lebih mahal ya. Mungkin ini bisa disosialisasikan ke masyarakat ya. Mungkin untuk biayanya apakah bisa terjangkau untuk masyarakat, semua masyarakat, atau hanya masyarakat kelas tertentu gitu Ya, ya. jadi kalau biaya sepertinya relatif ya, tergantung jenis operasi dan jenis tindakan. Jadi mahal tidaknya itu mungkin berbeda di setiap kasus. Jadi mungkin bisa ditanyakan langsung ke dokternya, tergantung kasusnya. Jadi tidak semua mahal, yang mahal gimana ya. Memang teknologi pasti korelasinya dengan biaya. Tapi semua pembayarannya mandiri atau ada asuransi atau Ada BPJS gitu. asuransi, ya ada asuransi, ada mandiri. Kalau BPJS tenaga kerja ya, kalau ortopedi ya. Nah, BPJS kesehatan saya kurang tahu ya, karena apakah kan itu teknologinya cukup mahal. BPJS kesehatan kan kita nggak tahu mengcover atau tidak, kan tidak semua di cover di BPJS. Asuransi sudah pasti, kemudian si BPJS tenaga kerja untuk ortopedi itu juga bisa mengcover. Ini the first hospital yang menggunakan teknologi invasif itu dari yang punya Brawijaya atau dari rumah sakit Rumah sakit lain juga ada, tapi Brawijaya itu kuat di mana? Kuat di para dokternya, pakar-pakarnya. Jadi dokternya itu banyak yang senior, banyak yang pengajar di RSCM gitu ya. Mungkin seperti tokohnya Indonesia lah, Dr. Yamin itu sudah dibilang tokohnya Indonesia. Jadi pasien-pasiennya itu ya kalau saya sebutkan lah ya, misalnya Pak Kira itu pasien beliau, Menteri dulu, duduknya Pak Jokowi itu beliau. Sempat intinya beliau itu dulu dokter kepresiden. Jadi itu yang kita banggakan lah. Jadi kita punya aset Indonesia bisa disetarakan dengan di luar negeri. Gitu. Jadi lebih nggak Brawijaya itu banyak dokter-dokter senior yang memang mereka menjadi guru besar dari FKU di RSCM. Terima kasih. Dokter Hesti, nama lengkapnya siapa? Nanti saya kasih kartu nama aja. Oke, siap.